Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat laporan keuangan dengan aplikasi akuntansi, yaitu Mayop ya. Untuk Mayop versi 23 ya. Jadi kalau untuk tampilan dari versi-versi sebelumnya, versi 18, 19 sampai versi 23 ini tidak banyak perbedaan ya untuk fitur-fitur yang ditampilkan. Nah, jadi pembuatan laporan keuangan itu sekarang tidak lagi secara manual ya, bisa dengan menggunakan aplikasi akuntansi. Nah, salah satunya aplikasi Mayop ini. Sebenarnya banyak sekali ya untuk aplikasi akuntansi. Di sini saya punya itu ada Mayop, ada Zahir. Namun kali ini kita akan belajar yang Mayop dulu ya. Ada lagi aplikasi akuntansi itu yang sering kita dengar itu adalah Accurate ya. Accurate, jadi ada Mayop, ada Zahir, ada Accurate, kemudian ada yang pertama kali keluar itu adalah General Ledger. Namun yang paling simpel ya, yang paling simpel untuk kita gunakan belajar membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi akuntansi itu adalah Mayop Accounting. Oke, kita operasikan Mayop Accounting ya. Tentunya kalau ingin mengoperasikannya tentunya harus install dulu ya aplikasi Mayop ini. Oke, double klik dulu. Nah, di sini akan tampil menu open, menu create, explore, what's new, dan exit ya. Menu open sendiri itu untuk membuka file laporan keuangan yang sudah tersimpan di aplikasi Mayop ini. Nah, kemudian menu create ini membuat laporan keuangan baru ya. Kemudian explore itu untuk mencari contoh-contoh laporan keuangan yang sudah tersedia secara online ya. Kemudian what's new ini untuk informasi-informasi terkait versi aplikasi ini yang terbaru itu apa, informasinya ada di menu what's new ini. Kemudian exit sendiri untuk keluar dari aplikasi Mayop ini. Nah, karena kita belum memiliki laporan keuangan, maka kita buat laporan keuangan ya. Jadi memilih menu create ya, create a new company file. Nah, setelah memilih create, di sini akan ada menu introduction. Ini isinya terkait pengenalan Mayop itu seperti apa ya, ucapan selamat datang ke aplikasi ini. Kita lanjut saja, klik next. Nah, di sini tahap awal untuk membuat laporan keuangan itu kita harus mengisi nama perusahaannya apa dulu. Nah, sebagai contoh kita isi nama perusahaannya misalkan PT Gemilang Komputer. Nah, kemudian kita isi alamatnya. Kemudian alamatnya misalkan Jalan Kayun nomor 55 Surabaya misalkan ya. Kemudian nomor phone numbernya misalkan 031 77 65 43 misalkan. Kemudian fax numbernya 031 77 65 42 misalkan ya. Nah, kemudian setelah mengisi data awal perusahaan, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mengisi informasi akuntansinya. Oke, klik next. Nah, kita ingin buat laporan keuangan tahun berapa. Nah, ini misalkan kita membuat laporan keuangan tahun 2020 misalkan. Nah, kemudian di tahun 2020 itu laporan keuangannya akan berakhir di bulan apa? Jadi last month of financial year. Jadi laporan keuangan tahunannya itu bulan terakhirnya dipakai bulan apa?
Ini bulan Desember, misalnya durasi atau periode ya, periode akuntansi itu Januari sampai Desember. Berarti ini untuk periode akuntansi tahun 2020 diawali Januari, berakhir di Desember. Kemudian di sini ada what is your conversion month. Conversion month ini adalah bulan ya, bulan dimana kita membuat laporan keuangan itu. Misalkan kita ingin membuat laporan keuangan bulan November ya. Jadi nanti kalau kita tentukan conversion month-nya November, maka transaksi yang terjadi sebelum bulan November di tahun 2020 ini tidak bisa di-input. Jadi untuk menentukan titik laporan keuangan bulan apa yang mau kita buat, transaksi bulan apa yang mau kita input ke situ. Andaikan ini bulan Oktober, maka transaksi yang terjadi sebelum bulan Oktober nanti tidak bisa kita input ya. Ini kita pilih November. Setelah itu number of accounting period. Nah, ini periode akuntansinya berapa bulan. Jadi dalam 1 tahun tadi Januari sampai Desember, berarti kita pilih 12 bulan atau 12 ya. Oke. Nah, di sini muncul ya informasi akuntansinya. Your financial year is January ya, tanggal 1 tahun 2020 sampai 31 Desember tahun 2020. Conversion month-nya 1 November 2020. You will not be able to enter any transaction before this date. Jadi kamu tidak bisa menginput transaksi apapun sebelum tanggal 1 November 2020. Oke, setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita akan memilih tipe akun-akunnya. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan itu pasti tidak lepas dari akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Ada akun kas, akun piutang, persediaan ya, sampai akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, di Mayop itu ada 3 pilihan ya. Jadi yang pertama itu memilih salah satu daftar akun yang disediakan oleh Mayop. Kemudian yang kedua itu memilih akun yang diimport ya, atau yang disediakan oleh accountant after creating my company file. Jadi yang diimport ke dalam Mayop itu. Kemudian yang ketiga itu membuat sendiri akun ya di dalam Mayop. Nah, kalau boleh saya sarankan dari 3 ini bisa memilih yang ini. I would like to import a list of accountant provided by my accountant after I'm done creating my company file. Ini akunnya nanti akan lebih simple ya dibanding pilihan pertama dan pilihan ketiga. Jadi akunnya lebih simpel dan itu merupakan akun-akun utama yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan keuangan. Oke, klik next. Nah, berikutnya laporan keuangannya mau disimpan kemana? Ini di drive C kah atau di drive yang lain ya. Kalau di sini saya tidak akan mengubah penyimpanannya, tetap saya simpan di drive C. Kalau kalian semua ingin menyimpan file tersebut selain di drive C, silakan tinggal klik change ya dan pilih drive yang kalian inginkan untuk menyimpan file laporan keuangan format MYO ini. Nah, jadi formatnya nanti MYO ya. Kemudian next. Nah, setelah ini kita pilih command center, maka akan tampil ini tampilan awal atau interface ya, user interface-nya dari Mayop Accounting ya. Mayop Accounting, di sini ada menu account, banking, sales, purchase, inventory dan card file ya. Kalau di account ini ada account list ya, account, berarti ini akan berisi account, menu account list ini berisi daftar akun-akun yang ada di laporan keuangan yang ada di Mayop. Jadi kalau kita pilih account list, nah ini ada aset, liabilitas, ekuitas ya, income, HPP ya, kemudian expense, other income, other expense. Nah,